Rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 8 hadits. 24. Ali bin Hujr bercerita kepada kami, Ismail bin Ibrahim memberitahukan kepada kami, dari Humaid, dari Anas bin Malik, ia berkata, rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai pertengahan kedua telinganya. Sahih. Hadis An-Nasai, 5234 dari Ali bin Hujr, Muslim 2338 dari Abu Quraib, dan Abu Dawud 4186 dari Musaddad. Keduanya Musaddad dan Quraib meriwayatkan dari Ismail dengan lafal, An Syafi Uzunaihi pertengahan kedua telinganya. 25. Hanad bin As-Sari bercerita kepada kami, Abdurrahman bin Abi Az-Zanat bercerita kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, aku pernah mandi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari satu wadah air. Beliau memiliki rambut yang panjangnya tidak sampai di pundak dan tidak sampai di bagian bawah daun telinga. Sahih. Hadis riwayat At-Tirmidzi di dalam sunannya, 1755. Bagian pertamanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 250, dan Muslim 321. Sedangkan bagian terakhirnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah 3635, dan Ahmad di dalam musnadnya, 24915. Kedua-duanya meriwayatkannya dari jalur Abdurrahman. Disahihkan As-Syekh Al-Albani di dalam Mukhtasar As-Syama'il. Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan, hadits hasan sahih garib dari jalur ini. Hadits tersebut juga diriwayatkan dari jalur lain dari Aisyah, ia berkata, aku pernah mandi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari satu wadah air. Namun, mereka para perawi tidak menyebutkan, beliau memiliki rambut yang panjangnya tidak sampai di pundak dan tidak sampai di bagian bawah daun telinga. Abdurrahman bin Abu Az-Zanat seorang yang sikah. Malik bin Anas juga mensikahkannya dan memerintahkan untuk menulis hadits darinya. 26. Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, Abu Kan memberitahukan kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Al-Bara bin Azib, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang berpostur sedang, kedua pundaknya bidang, sedangkan rambutnya menyentuh kedua daun telinganya. Muttafaq alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari 3551 dan Muslim 2337. Masing-masing meriwayatkannya dari jalur Syu'bah. 27. Muhammad Bashar bin bercerita kepada kami, Wahbe bin Jarir bin Hazm memberitahukan kepada kami, ayahku bercerita kepadaku, dari Qatadah, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik, bagaimanakah rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ia menjawab, rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlalu keriting, tidak pula lurus kaku, rambutnya mencapai kedua daun telinganya. Muttafaq alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari 5905 dan Muslim 2338. Masing-masing meriwayatkannya dari jalur Wahbe bin Jarir. Sahih. 28. Muhammad bin Yahya bin Abi Umar Al-Maki bercerita kepada kami, Sufyan bin Uyainah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ummu Hani, binti Abu Talib, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Mekah pada Fatu Mekah sedangkan rambutnya dijalin menjadi 4. Sahih. Hadis riwayat At-Tirmidzi di dalam sunannya, 1781, Ahmad di dalam musnadnya, 26934, 27429, Abu Dawud 4191, dan Ibnu Majah 3631. Ketiga-tiganya meriwayatkan dari jalur Sufyan bin Uyainah. Disahihkan oleh As-Syekh Al-Albani di dalam Sahih Sunan Abu Dawud, Sahih Sunan At-Tirmidzi dan Mukhtasar As-Syama'il. Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan, hadits ini hasan garib, dan Abdullah bin Abi Najih adalah orang Mekah. 29. Suwaid bin Nasr bercerita kepada kami, Abdullah bin Al-Mubarak bercerita kepada kami, dari Mamar, dari Sabit, dari Anas, bahwasanya rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai pertengahan kedua telinganya. Hadis riwayat Muslim 96/2338 dari jalur Humaid dari Anas. 30. Suwaid bin Nasr bercerita kepada kami, Abdullah bin Al-Mubarak bercerita kepada kami, dari Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhri, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abbas, pada awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membiarkan rambutnya beliau tergerai. Saat itu, orang-orang musyrik merapikan rambut mereka, sementara ahlul kitab selalu membiarkan rambut mereka tergerai. Rasulullah lebih suka meniru perilaku ahlul kitab selama belum ada ketentuan dari Allah.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu merapikan rambut beliau. Muttafaq alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari 3558 dan Muslim 2336. Masing-masing meriwayatkannya dari jalur Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. 31. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi memberitahukan kepada kami, dari Ibrahim bin Nafi al-Maki, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ummu Hani, ia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai 4 jalinan rambut. Sahih, hadis riwayat At-Tirmidzi di dalam sunannya, 1781, Ahmad di dalam musnadnya, 26934, 27429, Abu Dawud 4191, dan Ibnu Majah 3631. Keempat-empatnya meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Najih. Disahihkan oleh Asy Syaikh Al-Albani di dalam Sahih Sunan Abi Dawud, Sahih Sunan At-Tirmidzi dan Mukhtasar Asy-Syama'il. Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan, hadits ini hasan garib, dan Abdullah bin Abi Najih adalah orang Mekah.